Cerita diawali dengan Connor akhirnya bebas dari penjara. Saat sedang berjalan kaki, Garrett datang menghampirinya. Garrett yang berhutang budi karena dulu Connor membantunya menawarkan bantuan kepada Connor. Namun Connor malah mengusir Garrett karena dia sudah muak tidak ingin terjun ke dunia hitam lagi. I never saw your fucking face again. Di sisi lain, pengedar narkoba Pisek semakin tinggi. Sebenarnya kepolisian sudah dibantu oleh robot canggih yang bernama Guardian untuk melawan para manusia super yang menjadi korban narkoba. Selain itu, polisi juga menggunakan pesawat drone yang selalu berpatroli sambil membawa robot Guardian. Namun lama-kelamaan, warga kota semakin marah karena robot Guardian sering menindas dan membantai warga yang tak bersalah. Di sore harinya, seorang gadis bernama Pavani memiliki kekuatan bisa mendengar suara transmisi dari drone yang melintas di atasnya. Kakak Pavani yang bernama Tarak kemudian datang mengajak Pavani untuk pulang. Saat sedang makan malam, Tarak bertanya mengenai sekolah adiknya itu. Pavani pun menjelaskan kalau dia disuruh segera melunasi uang gedung. Jika tidak, Pavani akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal ini, Tarak pun menyuruh Pavani tidak usah khawatir. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uang tambahan biaya sekolah adiknya itu. Keesokan harinya, sarsan polisi yang bernama King melakukan kampanye untuk pencalonan sebagai wali kota pada pemilu berikutnya. Dalam kesempatan itu, King juga memperkenalkan robot anjing yang dia ciptakan bersama timnya yang dinamai Robot Piper. King berkata kalau dia mendengar keluhan masyarakat yang tidak suka dengan adanya robot Guardian. Untuk itulah, King memberikan solusi berupa anjing yang lucu yang tidak berbahaya. King kemudian menyuruh petugas yang bernama Stillman untuk melakukan demonstrasi. Di saat Robot Piper melihat Stillman mengangkat senjata, robot anjing itu langsung menjatuhkannya. King pun menjelaskan kalau robot anjing itu didesain untuk mencegah kekerasan, bukan menyerang. Di saat Stillman mengangkat tangannya, robot itu pun berhenti menyerang. Semua orang pun menyambut robot anjing yang lucu itu dengan senang hati. Ternyata di atas gedung apartemen di dekat lokasi kampanye, Garrett memperhatikan polisi yang sedang memperkenalkan robot anjing yang baru. Ternyata tempat ini juga merupakan markas Garrett, di mana Garrett dan anak buahnya membuat narkoba Pisek. Tidak seperti yang sebelumnya, kali ini Garrett membayar dengan layak para manusia super yang mau mendonorkan cairan tulang belakangnya sebagai bahan baku narkoba Pisek. Garrett dan kedua asistennya, Maeve dan Sen, kemudian turun untuk memberikan bayaran kepada para pengedar. Dari kejauhan, King sempat menatap mata Garrett, namun anehnya King hanya diam saja. Ternyata Tarak adalah salah satu pengedar anak buah Garrett. Sam pun protes karena mereka selalu memberikan uang upeti sebanyak ini. Garrett pun menjawab kalau dia tidak punya pilihan lain selain membayar upeti agar bisnis narkobanya bisa berjalan dengan lancar. Setelah Sam dan Maeve pergi membawa uang upeti, diam-diam Tarak mengikuti mereka dari belakang menggunakan sepeda. Di dalam gang, Sam meletakkan tas berisi uang upeti ke dalam tempat sampah dan kemudian menguncinya. Setelah Sam dan Maeve pergi, Tarak mencongkel gembok dan kemudian mengambil tas berisi uang upeti yang ada di dalam tempat sampah. Di saat Tarak akan pergi, seorang datang ke sini. Tarak yang ketakutan pun bersembunyi di balik tumpukan kayu. Ternyata yang datang akan mengambil uang upeti adalah King dan anak buahnya, Cirelli dan Stillman. Stillman memberitahu King kalau uang upeti yang ada di dalam tempat sampah hilang dicuri. Cirelli kemudian menemukan sebuah tas logo milik Garrett. Mereka pun sadar kalau orang yang mencuri uang upeti itu adalah anak buah Garrett itu sendiri. King lalu menyuruh Stillman menelpon Garrett, sementara Cirelli mengecek keadaan sekitar. Cirelli lalu melihat Tarak yang bersembunyi. Tarak pun langsung kabur. King lalu mengirim robot anjing Piper untuk mengejar Tarak. Sadar kalau dia sedang dikejar anjing robot, Tarak langsung masuk ke dalam gedung kosong untuk bersembunyi. Sementara itu di tempat lain, Pavani yang khawatir pergi mencari kakaknya yang tidak kunjung pulang. Robot Piper lalu masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang. Tarak yang mendengar robot itu sudah masuk berkamuflase berubah tubuhnya menjadi batu. Robot Piper pun terkecoh dan kemudian pergi. Merasa situasi sudah aman, Tarak kemudian pergi sambil membawa tas yang berisi uang upeti. Ternyata robot Piper sudah menunggu di luar. Tarak pun terpojok.
Tarak yang ketakutan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Di tempat lain, dari layar monitor, Cirelli melaporkan kalau Tarak sudah menyerah. Namun King menyuruh Cirelli memprogram robot Piper untuk membunuh Tarak. Robot Piper pun langsung menusukkan satu botol narkoba pisek ke dalam tubuh Tarak, membuat Tarak overdosis hingga akhirnya meninggal. Ternyata dari belakang Pavani histeris melihat kakaknya dibunuh oleh robot Piper. Robot Piper pun langsung berlari ke arah Pavani. Namun tiba-tiba sistem robot itu mengalami kerusakan. Keesokan harinya, Connor yang sudah meninggalkan dunia kriminal kini bekerja menjadi tukang bersih-bersih di balai serbaguna. Pemilik tempat itu adalah seorang wanita tua bernama Mina yang merupakan teman ibu Connor yang sudah meninggal. Meskipun kini tempat itu sepi pengunjung, namun Connor masih bersemangat membersihkannya. Saat sedang bersih-bersih, Connor didatangi petugas Davis yang dulu menangkapnya. Davis memuji Connor yang memilih menjauh dari kegiatan kriminal, tidak seperti Garrett yang kini menjadi gebong narkoba. Connor pun berkata jika Davis mencari Garrett, Connor sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Garrett. Davis pun memberitahu kalau dia datang untuk menemui Connor. Dia hanya ingin berbicara dengan Connor. Namun Connor tetap menyuruh Davis untuk pergi. Davis pun meninggalkan kartu namanya dan kemudian pergi. Di dalam kantor polisi, King melihat kondisi robot Piper yang rusak. Cirelli lalu memperlihatkan rekaman terakhir robot Piper. King pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Pavani. Jangan sampai Pavani memberitahu orang lain kalau polisi sudah membunuh kakaknya. Hal ini bisa membuat semua orang tahu kalau polisi mendapatkan uang sogokan dari gebong narkoba. Di gedung balai serbaguna, di saat Connor membersihkan tempat sampah, Connor melihat Pavani yang bersembunyi di dalam kotak perlengkapan. Connor pun membawa Pavani menemui Mina. Di sini, Pavani menceritakan semua yang dia lihat semalam. Pavani ketakutan, dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Connor pun sadar kalau Pavani adalah saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Saat ini Pavani sedang diincar. Tiba-tiba, seorang polisi menggedor pintu balai. Mina pun menyuruh Connor membawa Pavani pergi lewat pintu belakang. Namun di jalan mereka berdua tidak sadar kalau wajah mereka terekam kamera CCTV. Singkat cerita, King dan anak buahnya kemudian menemui Garrett untuk mencari Pavani. Garrett sudah tahu kalau semalam King membunuh Tarak menggunakan robot Piper. King pasti mencari Pavani untuk menghilangkan jejak. King memberitahu kalau saat ini Pavani pergi bersama Connor. King pun bertanya, apakah Garrett tahu di mana Connor berada saat ini? Garrett pun menjawab, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Di tempat lain, Connor membawa Pavani ke dalam rumahnya. Mereka berdua lalu melihat berita di televisi mengenai Pavani yang hilang diculik. Di dalam berita, King berbohong berkata kalau kakak Pavani tewas akibat overdosis. King berkata kalau Pavani pasti diculik oleh pengedar narkoba. King meminta semua warga untuk memberitahu polisi jika mereka melihat keberadaan Pavani. Melihat berita ini, Pavani pun menjadi marah karena berita itu bohong. Tiba-tiba layar televisi mengalami gangguan. Connor pun sadar kalau Pavani memiliki kekuatan bisa mengendalikan gelombang elektromagnetik. Pavani lalu memberitahu Connor kalau para polisi sudah datang ke tempat ini. Ternyata benar, di luar pasukan polisi bersama robot anjing datang menggerebek apartemen Connor. Connor dan Pavani pun langsung kabur lewat pintu belakang. Namun ternyata mereka dihadang oleh dua robot guardian. Connor pun langsung menggunakan kekuatan listriknya menghancurkan dua robot guardian itu. Pavani lalu merusak drone yang terbang di atas dengan gelombang elektromagnetik. Malam harinya, Connor mengajak Garrett ketemu di dalam rumah makan. Connor meminta Garrett membantunya membawanya keluar dari kota ini dengan aman. Sebelum menjawab permintaan Connor, Garrett malah balik bertanya, kenapa Connor tidak mau ikut menjadi anak buahnya lagi seperti dulu. Malah lebih memilih hidup menjadi petugas kebersihan. Connor pun menjawab kalau dia tidak seperti Garrett yang serakah, ingin mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri.
Gareth pun menjawab kalau dia tidak seperti yang Connor pikirkan. Gareth melindungi komunitas manusia super yang ada di kota ini. Dia melindungi dan membayar dengan layak setiap orang yang mau bekerja untuknya. Gareth sudah tahu kalau Connor ingin melindungi Pavani dari kejaran polisi. Gareth lalu menyinggung Pavani yang memiliki kekuatan elektromagnetik yang sangat langka. Gareth ingin merekrut Pavani menjadi anak buahnya. Gareth pun berkata jujur kalau selama ini dia selalu menyuap King agar manusia super yang ada di kota ini bisa hidup dengan tenang. Mendengar hal ini, Connor pun marah. Ternyata Gareth dan King itu sama saja. Gareth lalu berkata, jika Pavani mau menjadi anak buahnya, Gareth akan melindungi Pavani dan memenuhi semua kebutuhannya. Namun dengan satu syarat, Gareth harus menghapus ingatan Pavani mengenai kematian kakaknya. Dengan begitu Pavani akan bisa menjalani hidup dengan normal lagi. Sadar kalau ini adalah pilihan terbaik, Connor pun merayu Pavani untuk menghapus ingatan mengenai kematian kakaknya agar dia bisa hidup normal lagi. Awalnya Pavani menolak. Pavani kemudian berkata kalau dia bersedia asalkan Connor mau menemaninya. Gareth kemudian membawa Connor dan Pavani ke rumah seorang wanita yang bernama Tamara yang memiliki kemampuan bisa menghapus ingatan. Ibu Tamara lalu menyuruh Pavani memegang tangan Tamara. Tiba-tiba mata Tamara berubah menjadi hitam, berusaha masuk ke dalam ingatan Pavani. Ibu Tamara menyuruh Pavani mengingat semua hal mengenai kakaknya. Dengan begitu, Tamara akan bisa menghapus semua ingatan Pavani mengenai kakaknya. Mendengar hal itu, Connor pun marah. Bukannya tadi Gareth berkata hanya akan menghapus ingatan saat kejadian kematian kakaknya Pavani. Kenapa sekarang malah menghapus semua ingatan Pavani mengenai kakaknya? Ibu Tamara pun menjawab kalau ingatan memiliki akar. Jadi semua ingatan tentang kakaknya Pavani harus dihapus agar tidak muncul lagi. Connor yang tidak terima pun berusaha menyadarkan Pavani. Namun Maeve dan Shane menghalanginya dengan mengeluarkan api. Alat pendeteksi kebakaran pun menyala, menyiram air ke segala arah. Connor yang marah kemudian mengeluarkan kekuatan listriknya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan kesetrum. Connor kemudian membawa Pavani kabur dari tempat itu. Connor membawa Pavani menemui Mina. Connor meminta Mina membantunya pergi ke luar kota. Mereka bertiga pun berkendara menuju ke luar kota. Ternyata King dan anak buahnya melihat pergerakan mobil milik Mina yang sedang melaju menuju luar kota. Mereka yakin Mina pasti sedang membantu Connor dan Pavani pergi ke luar kota. King pun menghubungi Gareth, menyuruh Gareth menghabisi Pavani. Jika menolak, King akan menghabisi Gareth dan anak buahnya. Di jalan saat akan melewati kolong jembatan, mobil Mina dihadang oleh mobil Gareth dan anak buahnya. Gareth lalu memecahkan kaca mobil dan menyuruh semua orang untuk keluar dari mobil. Dari jauh, diam-diam, King mengirim 2 robot guardian mengawasi mereka sambil memegang senjata sniper. Connor mencoba menyadarkan Gareth kalau para polisi hanya memanfaatkannya saja. Cepat atau lambat, polisi juga akan menghabisi Gareth. Namun Gareth tidak peduli. Gareth kemudian mengancungkan senjata untuk membunuh Pavani. Gareth menyuruh Connor untuk minggir, namun Connor menolak. Jika Gareth ingin membunuh Pavani, Gareth harus membunuh Connor terlebih dahulu. Gareth sebenarnya juga tidak tega membunuh kaumnya sendiri. Ditambah lagi Gareth sudah mengenal Pavani sejak kecil. Gareth pun akhirnya menurunkan senjata, mengurungkan niatnya. Melihat hal itu, King menyuruh anak buahnya mengaktifkan robot guardian untuk membantai mereka semua. Mina ternyata mempunyai kekuatan kebal peluru sehingga dia tidak terluka. Gareth pun mengajak Connor dan Pavani pergi menggunakan mobilnya. Awalnya Connor menolak, namun Mina menyuruh Connor untuk pergi karena tidak ada pilihan lain. Mina kemudian keluar mengorbankan dirinya menjadi pengalih perhatian. Para robot guardian pun menembaki Mina dengan peluru khusus sehingga Mina tumbang. Connor, Pavani dan Gareth akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil. Mereka pun pergi menuju panti asuhan yang sudah terbengkalai. Di tempat lain, King dan anak buahnya datang ke lokasi penembakan. King mendekati Mina yang masih sadar. Melihat Mina yang sekarat, King menawarkan bantuan akan memanggil tim medis jika Mina mau memberitahu kemana Connor dan Pavani pergi. Namun Mina menolak memberitahu. Mina pun akhirnya tewas di tangan King.
Di panti asuhan, Connor dan Pavani membantu Garrett mengeluarkan peluru di bahunya. Connor lalu mengajak Pavani untuk kabur melewati perbatasan. Namun Pavani menolak karena hal itu percuma saja. Ujung-ujungnya King pasti akan bisa menangkap mereka lagi. Pavani tidak ingin kabur lagi. Pavani ingin melawan. Mendengar hal ini, Connor pun memiliki ide. Keesokan harinya, Connor menghubungi petugas Davis menyuruh datang ke sini. Ternyata selama ini petugas Davis juga benci dengan King yang menghalalkan segala cara untuk keuntungan pribadinya. Connor berkata kalau dia akan menyerahkan diri dan bersaksi di pengadilan untuk menjatuhkan King. Namun Davis berkata kalau hal itu akan sia-sia karena King sudah menyuap para hakim dan jaksa di kota ini. Pavani lalu berkata kalau dia tahu robot anjing Piper selama ini merekam semua kejahatan yang dilakukan King. Davis memberitahu kalau King menyimpan robot Piper pribadinya di dalam rumahnya. Jika mereka bisa mencuri robot anjing itu, Pavani akan menggunakan kekuatannya untuk mengakses rekaman di dalam robot anjing itu. Garrett pun berkata kalau di dalam markasnya ada komputer yang mereka bisa gunakan untuk menyebarkan video kebusukan King kepada semua orang. Singkat cerita, Connor dan Garrett pergi ke rumah King menyamar sebagai petugas kepolisian. Istri King pun membuka pintu memberitahu kalau suaminya belum pulang. Istri King mempersilahkan Connor dan Garrett menunggu di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, King akhirnya pulang membawa robot Piper dan mengesesnya di dalam garasi. King pun terkejut melihat Connor dan Garrett sudah ada di ruang tamu. Di luar, Pavani menghack pintu garasi dan kemudian masuk untuk mengambil robot Piper. Di saat Pavani menyentuh robot Piper, robot itu pun aktif. Di kantor polisi, Cirelli mendapatkan sinyal peringatan dari robot Piper yang ada di dalam rumah King. Cirelli berusaha menghubungi King, namun King tidak bisa mengangkat teleponnya karena Garrett memiliki kekuatan telekinesis, mengarahkan pisau di meja ke arah King. Cirelli lalu menelpon telepon rumah King. Istri King pun pergi untuk mengangkatnya. Connor kemudian pamit untuk pergi ke toilet. Ternyata Connor menemui Pavani membantu Pavani mencuri robot Piper. Kini hanya ada Garrett dan King berhadapan di ruangan tamu. Secara mengejutkan, King mengarahkan pisau ke arah Garrett. Ternyata King juga manusia super yang memiliki kekuatan telekinesis. Garrett pun terkejut mengetahui fakta kalau King ternyata juga manusia super. Istri King kemudian datang membuat Garrett menghentikan aksinya. Istri King memberitahu ada telepon dari Cirelli yang melaporkan keanehan pada robot Piper. King yang baru sadar langsung bergegas menuju garasi. Namun terlambat, robot Piper miliknya sudah tidak ada. Connor, Pavani dan Garrett lalu membawa robot Piper ke dalam markas Garrett. Di kantor polisi, King mengarahkan semua anak buahnya pergi menuju markas Garrett. Di dalam markas Garrett, Pavani tidak melihat ada komputer di sini. Pavani pun sadar kalau Garrett telah membohonginya. Garrett pun akhirnya mengaku kalau dia belum ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan King karena hal itu bisa berdampak pada bisnisnya juga. Garrett akan menggunakan robot Piper ini untuk mengancam King agar King tidak memeras dirinya lagi. Garrett kemudian mengambil kepala robot Piper dan menyerahkannya kepada salah satu anak buahnya. Sebelum Garrett keluar, Connor memperingatkan Garrett kalau apa yang Garrett lakukan itu sia-sia. Namun Garrett tidak peduli. Garrett kemudian keluar menemui King. Garrett menyerahkan robot Piper tambah kepala. Garrett menyuruh King berhenti meminta uang peti dan jangan lagi mencari Connor dan Pavani. Jika King menolak, Garrett akan mengancam akan menyebarkan semua rekaman di dalam kepala robot Piper ke semua orang. Garrett lalu menyuruh King dan anak buahnya untuk pergi dari sini. Bukannya menjawab, King malah menusuk Garrett di hadapan semua orang. King lalu membrogol Garrett dan menyuruh anak buahnya menggeledah markas Garrett di atas. Pavani dan yang lainnya terkejut melihat kejadian di bawah. Pavani lalu memberitahu kalau dia melihat ada mobil wartawan di luar. Mereka bisa meminta bantuan wartawan untuk menyebarkan video kebusukan King. Anak buah Garrett pun akhirnya luluh dan menyerahkan kepala robot Piper kepada Connor. King dan anak buahnya kemudian menjebol masuk. Connor langsung menembakkan listriknya. Namun perisai para polisi bisa menangkisnya. Seketika terjadi pertarungan sengit antara pasukan polisi dan para manusia super. King yang terpojok lalu mengeluarkan kekuatannya.
Dia menembaki anak buah Garrett hingga tewas. Di saat Connor dan Pavani melewati lorong, mereka dikejar robot anjing. Connor pun menembakkan listrik, namun serangan itu tidak mempan. Robot anjing itu lalu mengeluarkan botol narkoba dan menyuntikannya ke dalam tubuh Connor. Pavani langsung menolong Connor. Ternyata ia bisa mengendalikan robot anjing itu. Dari belakang, Cirelli langsung datang membawa robot anjing yang lain. Pavani lalu menggerakkan robot anjing dan menghancurkan robot anjing yang dibawa oleh Cirelli. Cirelli yang panik pun mendekati robot anjing itu. Salah satu tembakan mengenai perut Pavani. Dengan sisa-sisa tenaga, Connor menggendong Pavani keluar dari dalam gedung. Sesampainya di luar, Connor memanggil para wartawan yang ada di sana. Stillman lalu mengaktifkan robot anjing untuk menyerang Connor. Petugas Davis kemudian datang menghentikan aksi para petugas polisi yang ada di sana. Seorang wartawan lalu memberikan kamera kepada Pavani. Pavani langsung memegang kamera dan kepala robot Viper, sementara Connor memberikan aliran listrik mengaktifkan kepala robot Viper. Pavani memindahkan semua rekaman di dalam kepala robot Viper ke dalam kamera milik wartawan. Singkat cerita, video kebusukan yang dilakukan King pun akhirnya disiarkan di televisi. Setelah mendapatkan bukti, petugas Davis pun langsung menangkap King. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Balai Serbaguna kini ramai didatangi oleh pengunjung. Kini tempat ini dikelola oleh Connor yang dibantu Pavani. King akhirnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan korupsi. Garrett akhirnya juga ditahan. Di dalam penjara, Garrett melihat berita kalau narkoba Bishyk masih beredar luas. Di Isyalir, narkoba diedarkan oleh pengedar baru yang berasal dari luar kota. Garrett pun tertawa melihat berita itu. Dan film pun berakhir.